Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Surya Palung. Saat ini saya duduk di kelas 5 SD Cipta Harum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah cerita tentang kisah Bujang Beji atau asal-usul Bukit Kelang. Dahulu, hiduplah dua orang pemimpin yang bernama Bujang Beji dan Tumenggung Marubaya. Dua orang ini mempunyai sifat yang sangat bertolak belakang. Tumenggung Marubaya adalah orang yang baik hati dan tidak sombong. Sementara itu, Bujang Beji adalah orang sakti, tetapi serakah dan sombong. Keduanya mempunyai mata pencarian sebagai mencari ikan dan mempunyai wilayah sendiri-sendiri. Tumenggung Marubaya dan pengikutnya mencari ikan di Sungai Simpang Melawi. Sedangkan Bujang Beji di Sungai Simpang Kapuas. Wilayah Sungai Simpang Melawi mempunyai banyak sekali jenis ikan, lebih banyak daripada ikan-ikan di Sungai Simpang Kapuas. Itulah sebabnya hasil tangkapan Tumenggung Marubaya selalu banyak daripada Bujang Beji. Tumenggung Melawi menggunakan bubur atau sejenis perangkap besar untuk menangkap ikan. Setelah terkumpul dalam perangkap, ia hanya memilih ikan-ikan yang besar. Sementara ikan-ikan yang kecil dilepaskan kembali sehingga ikan di Sungai Simpang Melawi selalu membiak dan tidak habis. Melihat hasil tangkapan Tumenggung Marubaya, Bujang Beji merasa iri. Ia punya cara untuk mengalahkan Tumenggung Melawi. Lalu ia menempuh cara yang kurang baik. Ia mulai menangkap ikan dengan cara menunggang, yaitu meracun ikan-ikan tersebut dengan tubang, yaitu jenis racun ikan dari akar tumbuh-tumbuhan hutan yang sangat mematikan. Pada awalnya, ia mendapatkan banyak ikan, lebih banyak dari hasil tangkapan Tumenggung Marubaya. Namun, karena caranya yang digunakan adalah menggunakan ikan dengan racun, lama-kelamaan ikan-ikan di Sungai Simpang Kapuas menjadi sangat berkurang. Sementara itu, Tumenggung Marubaya tetap mendapatkan banyak hasil tangkapan. Ia membuat Bujang Beji menjadi sedikit iri. Ini tidak bisa dibiarkan, pikir Bujang Beji. Harus ada cara supaya Tumenggung Marubaya tidak mendapatkan ikan. Kemudian, Bujang Beji berpikir keras. Ia menemukan cara yang menurutnya terbaik. Aku harus menutup Sungai Melawi dengan sebuah batu besar hulu sungai. Dengan demikian, ikan-ikan akan menetap di sana, pikir Bujang Beji. Bujang Beji bermaksud menggunakan puncak bukit batu Naga Silan Kapuas Hulu untuk membuat Sungai Melawi. Dengan kesaktiannya, ia memotong puncak bukit batu tersebut dan membawanya menggunakan 7 lembar daun elang. Ketika sedang membawa bukit batu tersebut, tiba-tiba terdengar suara gadis-gadis dan bertanya. Mereka adalah dewi-dewi di negeri Kalimantan. Ketika sampai di persimpangan antara Kapuas dan Melawi, Bujang Beji melongo ke atas untuk melihat siapa yang menertawakannya. Tanpa sengaja, kakinya menginjak duri beracun hingga ia melompat kesakitan. Akibatnya, 7 lembar daun ilalang yang dipakainya terputus. Puncak bukit batu tersebut pun terjatuh di sebuah aliran sungai yang disebut Cetak. Bujang Beji sangat parah kepada dewi-dewi kayangan yang menertawakannya.
Aku akan membalas kalian. Teriaknya sambil mengangkatkan kaki yang tusuk di racun salah satu bukit di dekatnya. Kemudian, Ujang Beji berusaha mengangkat bukit batu yang sudah terendam dicetak dengan cara mencongkel dan membangkitkan sebuah bukit panjang. Namun, karena bukit batu tersebut sudah meletak dicetak, usahanya tidak berhasil. Bukit memanjang itu pun patah. Patahannya kini dinamakan Bukit Tiut. Dengan demikian, gagallah usaha Ujang Beji menutup sungai Lawi. Semua karena dewi-dewi khayangan. Aku akan membalas kalian, kata Ujang Beji. Ujang Beji merencanakan untuk menggapai negeri kayangan dengan menggunakan pohon kumpang bambu, yaitu jenis pohon raksasa yang ujungnya menjulang ke langit. Ia mulai menanam pohon kumpang bambu. Dalam beberapa hari saja, pohon tersebut sudah tumbuh tinggi sekali sampai puncaknya tidak terlihat mata. Sebelum memanjat kumpang bambu, Ujang Beji melakukan ritual adat, yaitu beri sesaji kepada roh-roh halus dan binatang-binatang di sekitarnya agar tidak mengganggu usahanya untuk mencapai negeri kayangan. Namun ada dua jenis hewan yang lupa diberi sesaji, yaitu beruang dan kelompok rayap. Rayap dan beruang merasa marah karena tidak diberi sesaji. Mereka pun merunding untuk mengagalkan usaha Ujang Beji. Kita gerawati saja pohon bambu itu hingga terputus, usul beruang. Kelompok rayap pun setuju. Ketika Ujang Beji mulai memanjat pohon kumpang bambu, segerombolan rayap dan beruang datang menyerbu dan menggerogoti pohon tersebut di bawah hingga pohon tersebut terputus. Pada saat itu, Ujang Beji sudah hampir mencapai negeri kayangan. Ia pun terhempas jatuh ke tanah dan tewas. Dengan demikian, usaha Ujang Beji mencelakai dewi-dewi kayangan pun gagal. Mengganggu Marubai pun terhindar dari niat jahat Ujang Beji. Sementara itu, puncak Bukit Nagasila terlepas dari pukulan Ujang Beji kini menjadi titik kelam. Salah satu objek wisata di daerah Sintang, Kalimantan Barat, dan menjadi kawasan hutan wisata pemandangan yang sangat indah. Pesan moral dari dongeng Kalimantan Barat, kisah Ujang Beji adalah jauhilah sifat iri karena akan merugikan diri sendiri. Terima kasih.